Ya Allah ya Subhani judlana bin nurani bin wali Rabbi Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah ya Subhani judlana bin nurani bin wali Rabbi Rabbani Abdul Qadir. Ada dua kisah waliullah yang menunjukkan kepada kita semua betapa tinggi derajat seseorang yang bisa sabar menghadapi istrinya. Yang pertama adalah kisah Syekh Abdurrahman Bajalhaban, dan yang kedua adalah kisah Al-Imam Al-Qutub Ahmad Rifai. Kisah pertama yakni Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah desa bernama Bajalhaban di negeri Hadramaut, Yaman. Tersebutlah seorang yang saleh yang dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Beliau adalah seorang wali yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Namun beliau tidak mengetahui dirinya memiliki keistimewaan seperti itu. Beliau dikaruniai oleh Allah seorang istri yang cerewet. Setiap hari kerjanya hanya marah-marah. Sedangkan Syekh Abdurrahman Bajalhaban adalah orang yang sabar. Beliau selalu menghadapi istrinya dengan kesabaran, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, kemarahan dengan kemarahan. Seandainya beliau menghadapi sifat keras istrinya dengan kekerasan pula, maka rumah tangga itu akan menjadi neraka. Suatu saat beliau mempunyai keinginan berkhulwat atau menyepi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di sebuah tempat bersama orang-orang yang beribadah. Beliau merasa lebih baik beribadah daripada terus-terusan bersama istri yang kerjanya selalu marah-marah. Ia pun berpamitan kepada istrinya. Bukan doa istri yang mengiringi perjalanannya, melainkan teguran yang didapatnya. Syekh Abdurrahman pun menunaikan ibadahnya di sebuah bukit tak jauh dari desanya. Tapi ternyata ada sekelompok orang yang juga melakukan apa yang ingin dia lakukan. Karena memiliki tujuan yang sama, Syekh Abdurrahman pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Namun dengan syarat ia harus mau piket untuk mencari makan selama masa ibadah. Syekh Abdurrahman pun setuju dan bergabung dengan rombongan tanpa memperkenalkan diri. Kemudian pada saat ketiga orang ini butuh makanan, maka dua orang di antara mereka berdoa kepada Allah sambil bertawasul kepada waliullah. Dan saat itu juga muncul 3 roti di hadapannya. Syekh Abdurrahman pun sempat bingung doa apa dan tawasul pada siapa kedua temannya itu saat berdoa. Dan tibalah giliran Syekh Abdurrahman piket. Beliau bingung harus mencari makanan di mana. Lebih baik aku meminta kepada Allah, gumam beliau. Tetapi dengan siapakah aku harus bertawasul? Lebih baik aku bertawasul dengan wali yang ditawasuli
oleh teman-temanku itu, meskipun aku tidak tahu siapakah yang mereka tawasuli, kata beliau. Beliau pun duduk di tempat sepi, mengangkat tangan seraya berdoa, "Ya Allah, berkat kemuliaan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu, maka turunkanlah untukku dan teman-temanku makanan yang lezat." Seketika turunlah makanan-makanan yang lezat, dan jumlahnya lebih banyak daripada kedua temannya. Beliau pun kaget serta kagum betapa tinggi kedudukan wali yang ditawasuli oleh teman-temannya, sehingga sekali tawasul doa langsung terkabul. Teman-teman beliau juga kaget ketika beliau datang dengan membawa makanan yang demikian lezat dan banyak. Mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami. Kemudian beliau bertanya, "Siapakah orang yang kalian tawasuli itu?" "Demi Allah, kalau bukan karena bertawasul dengan beliau, belum tentu doaku akan terkabul dengan spontan seperti yang kalian lihat." Mereka pun bercerita, "Ketahuilah, di desa Bajalhaban dekat pegunungan ini ada orang yang soleh dan sabar. Beliau memiliki istri yang cerewet. Namun biarpun begitu, beliau sangat sabar terhadap istrinya dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan serupa. Karena kesabarannya inilah Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajalhaban, dan kami selalu bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan beliau." Mendengar cerita ini, Syekh Abdurrahman Bajalhaban kaget. Setinggi inikah kesabaran di sisi Allah? Maka beliau pun berpamit pulang ke desanya tanpa memberikan alasan yang jelas, karena beliau menganggap hidup bersabar bersama istri yang cerewet ternyata memiliki nilai lebih besar daripada berkhalwat atau menyepi untuk beribadah. Dan teman-temannya mempersilahkan beliau pulang tanpa mengetahui apa alasan beliau dan siapakah beliau sebenarnya, karena memang beliau tidak pernah memperkenalkan nama beliau kepada mereka. Ini adalah cerita nyata yang menggambarkan betapa besar beban orang yang memiliki istri cerewet, sehingga Allah membalas kesabaran itu dengan derajat yang tinggi di sisinya. Kalau orang sekelas Syekh Abdurrahman Bajalhaban memang dapat bersabar menghadapi istrinya, tapi kalau kita menepati tempat beliau, belum tentu kita dapat bersabar menghadapi istri seperti itu. Sehingga impian untuk menjadikan rumah tangga sebagai baitil jannah terasa semakin jauh tercapai. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih wanita pendamping. Dan jika kita memang ditakdirkan memiliki istri seperti yang dimiliki Syekh Abdurrahman Bajalhaban, maka mari kita tiru sifat beliau dengan bersabar dan ridho dengan takdir Allah.
Kisah kedua dikisahkan tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai. Beliau adalah seorang waliullah yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Bahkan beliau mengatakan, "Saya tidak pernah tidur kecuali bertemu dengan dua orang, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabiullah Khidir alaihi salam." Suatu hari salah seorang murid beliau bermimpi bahwa gurunya diberikan sebuah istana dengan berbagai kenikmatan di dalam surga. Paginya si murid ingin mengabarkan hal tersebut kepada gurunya. Akan tetapi dilihat gurunya saat itu sedang dipukuli dan dimarahi oleh istrinya. Melihat hal tersebut, si murid merasa kasihan dan tidak tega. Segera ia mendekap Syekh Ahmad Ar-Rifai sambil berkata kepada istri gurunya, "Wahai istri guruku, tolong hentikan hal ini. Jika engkau ingin memukul, tolong pukul saja aku." Mendengar hal tersebut, Syekh Ahmad Ar-Rifai membisiki muridnya, "Jangan, biarkan saja istriku ini. Sungguh istana dan segala kenikmatan di surga yang kau lihat di mimpimu itu akan aku dapatkan karena rasa sabarku menghadapi hal seperti ini." Masya Allah. Dari kisah Syekh Abdurrahman Bajal Haban dan Syekh Ahmad Ar-Rifai tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada kalanya cerewetnya seorang wanita adalah berkah bagi pasangannya. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihyaul Ulumuddin menyebutkan bahwa salah satu syarat bisa menjadi waliullah ialah sabar menghadapi istri yang cerewet. Wallahu a'lam bishawab.